Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Industri Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti. Insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, kali ini saya ingin bercerita saja yang selama ini saya sampaikan di channel ini adalah tentang ekspor, tentang berbisnis yang terkait dengan ekspor, baik itu saya mulai usaha kopi, briket, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya saya akan share juga sampai saat ini saya menjadi trainer ini bagaimana kan gitu ya. Jadi antara trainer dan menjadi pebisnis ini duluan mana dan bagaimana sih passionnya? Karena selama ini banyak sekali para eksportir itu juga berbagi berbagi pengetahuannya dia juga menjadi trainer banyak bahkan alumni kami murid-murid saya juga itu sudah juga eh, bisa memberikan apa ya sharing terkait dengan ekspor. Nah, kali ini saya membuat satu playlist perjalanan saya menjadi seorang trainer ya dan bagaimana suka dan dukanya ketika kita memulai usaha yang namanya Indra Consulting ini. Nah, ini ya, Indra Consulting ini sampai saat ini yang alhamdulillah saat ini sudah banyak memberikan apa ya pengetahuan terkait dengan ekspor ya, termasuk membuat Indra Channel di sini. Jadi gini rekan-rekan, saya akan bercerita kapan saya menjadi seorang trainer ekspor ini. Sebetulnya sangat lama sekali ya saya jadi trainer ekspor ini. Sudah sejak tahun 1993 ya. Saya sudah menjadi seorang trainer. Jadi kalau saya bisnis ekspor 2013, ini saya sebenarnya jadi trainer ekspor ini sudah sangat lama sekali. Nah, ceritanya waktu itu eh, saya baru bekerja di bank, namanya Bank Bapindo, bank pemerintah, yang sekarang ini menjadi Bank Mandiri ya. Saya dulu waktunya namanya Bank Pembangunan Indonesia, bank salah satu bank besar plat merah tahun waktu itu. Saya bergabung di tahun 92 ya 92 saya masuk di sana sebagai pegawai. Terus kemudian saya waktu itu masih di bagian Giro, eh, back office ya, back office ya, tugasnya menginput transaksi keluar masuk keuangan perusahaan ya, back office. Nah, suatu saat ada chance ya, yang sebetulnya tidak saya duga-duga sebetulnya, karena ini kesempatan ini sebetulnya banyak dilirik oleh para senior di tempat kami di Bank Bapindo itu, yaitu masuk di bagian jasa perdagangan luar negeri. Itu bidang ya. Artinya masuk di bidang ekspor impor lah gitu ya. Namanya bidangnya jasa perdagangan luar negeri. Sorry, bidangnya namanya jasa keuangan, tapi di bagian ekspor impor ya, di bagian ekspor impor. Nah, ini saya ditunjuk di situ, di mana saya sebagai pegawai baru ini sesuatu sekali bagi saya ya, tantangan. Dan masuk di situ itu juga merupakan suatu apa ya, suatu impian teman-teman di daerah di apa para pegawai itu kalau masuk di sana itu. Jadi saya pun mendapat suatu ini kesempatan yang luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya kok saya kok dipilih ya gitu ya? Saya kan kok dipilih ya. Padahal saya pakai baru nih. Saya pakai baru fresh graduate dan masuk eh, di bagian itu, di seksi itu ya, di ekspor import itu. Ini tantangan bagi saya sendiri ya. Nah, jadi waktu itu saya berpikir begini ya, kenapa? Saya mikir-mikir juga ini, kok bisa masuk di ekspor impor. Saya ingat waktu tes pertama yang lain memang ada suatu pertanyaan ya. Pertanyaan itu pertanyaan begini, mungkin teman-teman nanti yang ingin jadi pegawai saat ini masih jadi mahasiswa gitu ya,
ada suatu pertanyaan yang menjelaskan tentang ekspor. Coba jelaskan terkait dengan alur transaksi ekspor impor. Itu pertanyaan begitu. Ya, waktu di saya ingat saya tes tulis waktu saya masuk di Bank Bapindo itu. Ketika masuk di Bank Bapindo itu, saya ingat betul dan saya sangat hafal sekali terkait alur itu karena di kuliah mata kuliah yang paling saya suka itu adalah perdagangan luar negeri, ya. Jadi saya begitu menjelaskan tentang LC waktu masih kuliah itu, ekspor, impor, bagaimana itu saya sangat hafal sekali ya. Karena waktu itu saya suka dengan perdagangan luar negeri dan khususnya di dunia perbankan. Jadi saya waktu mahasiswa itu walaupun nggak punya duit gitu ya, saya saya harus mengumpulkan uang untuk bisa membeli majalah yang namanya Infobank. Jadi memang saya sendiri sudah mempersiapkan bagaimana caranya bisa masuk bank. Jadi saya pelajari tentang perbankan waktu kuliah itu ya di majalah Infobank itu ya. Jadi akhirnya saya bisa masuk. Dan kebetulan dites tentang prosedur tata cara ekspor impor. Nah, saya dites masuk. Saya berpikir apakah karena itu sehingga saya dipilih pimpinan untuk masuk di ekspor impor. Nah, pada saat masuk di ekspor impor ini itu tidak ada training ya, jadi langsung. Jadi begitu saya masuk duduk ya tentunya saya harus apa ya berguru kepada senior senior ya, senior di situ ada kepala seksi ya. Itu saya duduk tek, dan itu langsung nangani bukan satu ya banyak ya karena saya mengganti teman ya mengganti posisi teman jadi saya langsung berhadapan dengan para eksportir dan importir ya jadi saya dua ekspor dan importir saya langsung saya hadapi ya jadi datang langsung misalkan nasabah kami eh, Hanjaya Mandala Sampurna ya Sampurna perubahan rokok itu datang dia ingin impor saya langsung melayani seperti itu coba bayangkan baru baru duduk langsung ketemu perusahaan besar habis itu siang ketemu Busma Bisma Idra yang perusahaan BUMN dia mau ekspor dan impor juga jadi saya langsung punya nasabah ekspor impor tuh lumayan banyak gitu langsung wah ini ya tegang sekali ya ya mendekati stres gitu ya. Jadi waktu itu seperti itu. Sehingga saya harus belajar lebih itu kalau teman-teman pulang nih saya masih tinggal di kantor nih, sampai jam 9 malam gitu ya. Saya pelajari. Dan untungnya pencatatan di bank itu sangat rapi ya. Pencatatan di bank itu eh, metode kearsipan itu rapi sehingga kami bisa membuat saya belajar di file-file yang lama. Jadi misalkan oh ini perusahaan Sampurna, Hanjaya Mandala Sampurna. Maka saya pelajari itu file-file urut. Jadi saya belajar urutannya. Oh, kalau buka impor tuh begini, urutannya ini, ini. Saya belum ngerti, cuma ingin tahu urutannya saja. Karena sistem kearsipan di bank saya akui memang sangat rapi ya, sangat rapi dan detail kita bisa belajar dari itu. Jadi saya cuma belajar urut saja. Ini, habis ini. Saya catat. Jadi setiap hari saya pulang jam 9 malam ya 9 malam sendirian saya belajar di situ. Nah sudah agak tahu urutannya ya. Saya mau baca buku juga, mau baca buku terus gitu ya, karena saya mau nggak mau ini saya udah punya nasabah besar dan ini kalau nasabah-nasabah ini kecewa dengan kita, ya tentu reputasi bank kita juga bermasalah kan gitu kan dan eh, tentunya ya saya juga gitu ya pasti juga akan dipindah lagi gitu ya artinya nggak berkompeten. Jadi saya keinginan belajar dan alhamdulillah keinginan belajar saya tinggi. Nah di bulan kedua di bulan kedua ini eh, saya ini ada tawaran dari teman sekarang udah almarhum namanya Mas Herdi teman dia bekerja di Bank of Tokyo teman kuliah sahabat saya juga sekarang beliau sudah almarhum semoga Allah memberikan amalan yang pernah mengajak saya jadi trainer ya Herdi ini "Dra, ayo jadi anu ya jadi trainer jadi apa di kursusan di kursusan di Surabaya aku baru ya.
udah nggak apa-apa gitu, ya, join aja gitu, join aja kamu jadi trainer. Nah, terus siapa audionya? Ya macam-macam, nanti ada mahasiswa, ada pegawai, ada MKL, ada eksportir juga gitu ya. Kamu jadi kursinya, nanti kita bagi-bagi, soalnya kalau saya sendiri saya kesulitan gitu. Wah, ini tantangan ini. Di sisi lain ilmu saya praktek belum banyak, tetapi eh, ini juga suatu kecepatan yang sulit ya jadi seorang trainer di kursusan ya malam hari gitu ya. Saya pikir-pikir begini, saya akhirnya gini, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dengan niat, dengan saya ikut jadi apa trainer di kursusan itu ya baru 2 bulan ini ya, pengalaman baru 2 bulan itu bisa memacu saya pribadi untuk belajar lebih giat lagi, dan poin-poin apa yang mereka tanyakan itu juga menjadi apa trigger saya untuk belajar lebih kencang lagi. Jadi tujuan saya memberikan trainer itu bukan share sebetulnya, tapi untuk meningkatkan kemampuan saya untuk belajar yang lebih kencang lagi terkait dengan dunia ekspornya. Karena sebagai trainer kan istilahnya kita harus tahu lebih dahulu ya, bukan pinter ya, tapi tahu lebih dulu kalau mereka bertanya kita juga jawab ya. Jadi itu yang pertama yang saya terpikir ya, terpikir sehingga kesempatan itu saya terima. Dan karena posisi saya itu di bank ya, di bank ekspor tentunya pihak lembaga sangat senang sekali ya, pasti ini orang ahli ini karena banknya bank besar, bank Bapindo, BUMN, di bagian ekspor impor pasti ini cocok ini. Ya, dia juga nggak menanyakan, nggak mau tahu juga berapa lama saya kerja di situ, nggak mau tahu, yang penting karena saya dari orang bank di bagian ekspor impor pasti ini dianggap berkompeten. Nah, jadi saya berangkatlah di situ. Saya dulu itu ini ya, teman-teman kalau kita presentasi nggak seperti sekarang ya. Dulu pakai itu slide ya, slide apa namanya ya, proyektor gitu ya, pakai plastik ya. Jadi kita nulisnya di plastik, terus kita tempelan itu. Jadi modal kita itu plastik. Nah, nah pengalaman pertama saya itu yang pertama kali datang ke sana yang saya lupa itu bahwa saya belum punya kemampuan untuk tatap muka di hadapan audiens ya gitu. Jadi kelihatan saya itu drodek sekali, drodek ngomong itu geragapan terus. Tata bahasanya kacau balau ya, kacau balau ini. Wah ini yang kedua ini yang saya juga tidak saya perhatikan. Saya drodek, ketemu drodek, terus kemudian saya tanya satu persatu eh, bekerjanya di mana? Loh, bekerjanya itu di perusahaan ekspor, kemudian ada yang sama sama juga di bank tapi bagian lain. Terus kemudian ingin belajar tentang ekspor, kemudian ada dari MKL gitu ya. Loh, nggak ada yang mahasiswa. Ada juga waktu itu juga di perusahaan di mana gitu ya. Ya, rata-rata perusahaan semua ini. Padahal sama-sama baru jadi pegawai, saya juga baru jadi pegawai. Wah ini tambah makin redek saya ya. Jadi itu tadi. Jadi kesan pertama eh, saya jadi trainer itu saya menilai bahwa saya buruk di dalam presentasi ya, di dalam presentasi karena itu tadi redek ya, redek sekali ngomong, terus kemudian lihat audionya yang juga saya lihat juga eh, pakar-pakar juga menurut saya itu wah menambah makin keredekan saya. Jadi eh, habis apa namanya memberikan pelajaran itu walaupun cuma 1,5 jam itu terasa lama sekali ya. Jadi saya juga agak agak stres juga sebetulnya ya. Jadi nah sambil menerangkan begini gitu ya, sambil ngapalin saya juga belajar kan. Ya apa pakai infografis itu, bukan infografis apa namanya slide ya, pakai plastik itu, terus nyorot gitu. Saya mulai mengajarkan satu persatu. Dan alhamdulillah apa namanya teman-teman juga nggak komplain ya, mungkin karena melihat saya itu di bank ya, dan di bank Bapindo yang besar, kemudian di sisi lain mungkin dia menganggap oh, ini ilmunya banyak cuma belum bisa ngajar gitu ya kan, baru pertama kali saya ngomong ini baru pertama kali saya ngajar, udah ada mohon maaf saya dredeg sekali ini gitu. Jadi coba dia itu
mungkin menganggap saya itu ilmu saya itu banyak. Padahal ilmu saya juga agak banyak juga gitu ya. Nah, tapi itu memberi trigger kepada saya. Terus kemudian saya juga ketika saya kembali bekerja, saya sangat rahasiakan sekali ini. Jangan sampai teman-teman senior-senior saya di bank itu tahu bahwa saya itu ngajar ya, ngajar karena saya malu sekali. Baru 2 bulan ilmu belum jelas gitu kok berani ngajar kan tuh. Itu apa ilmunya yang disampaikan itu? Ya. Jadi saya skip. Nah, jadi kalau saya membawa tas ditanya, oh kok bawa tas gitu ya? Ya sekalian nanti ada kegiatan kursus gitu. Jadi saya belajar ngomongnya saya kursus. Ya. Jadi seperti gitu. Jadi saya tutup, apa saya nggak ngomong itu, nggak ngomong bahwa saya ngajar. Jadi itu betul-betul bukan suatu kebanggaan di kantor saya itu kalau saya ngomong saya udah ngajar di Exploring Bos gitu ya. Terus kemudian kebetulan ada MKL itu kadang-kadang juga yang murid saya juga terus, dia kan dapat job dari perusahaannya itu juga ke bank saya juga gitu. Itu langsung saya upload terus langsung saya kasih gini, jangan bilang ya kalau saya ngajar di kursusan ya, ya ya Pak ya Pak gitu. Jadi kita ada suatu apa namanya perjanjian dengan murid-murid juga supaya tidak apa namanya tidak ngomong bahwa saya itu guru tutor di lembaga kursus yang cukup besar, lembaga kursus itu di Surabaya itu. Itu satu itu ya. Kemudian jadi saya benar-benar keep jangan sampai ada tahu, terutama senior ya, senior saya. Oh bisa dibully saya nanti ya. Ah, bisa hancur ini ya dibully karena baru ya. Nah, sehari-hari saya fokus. Jadi kalau pagi itu saya berangkat pagi, teman-teman belum datang sudah datang belajar mempersiapkan apa gitu. Pokoknya belajar terus di kantor itu. Nah, hari kedua saya ada cerita lucu juga ya, mulai latihan. Wes. Jadi di rumah itu saya latihan sendiri ngomong, pengantarnya bagaimana. Jadi ada pun juga nanti begitu. Jadi kalau mau jadi trainer ya, itu pengantar pengantar awal itu ada siapkan. Saya juga gitu, mulai nyiapkan, menghafalkan satu paragraf. Itu kadang-kadang sampai sekarang masih saya hafalkan. Ada kata-kata yang menarik saya gunakan sebagai pengantar gitu ya. Nah, saya mulai belajar mengawali dengan membaca satu paragraf dari buku dari apa untuk mengalih pembicaraan itu. Nah, itu ya. Jadi hari kedua sudah ada KPD ini. Jadi eh, pertemuan kedua sudah agak pede, saya datang gitu ya. Saya sudah menghafalkan kata pengantar, prolognya ya prolognya sudah hafalkan, sudah mulai agak enak itu ya kayaknya. Nah, oke, terus saya mulai ini cerita yang apa pengalaman saya waktu itu ya. Begitu saya mau mulai presentasi kan saya harus bersedia itu dulu itu yaitu tadi pakai plastik-plastik gitu ya. Plastik yang kita tulisi tangan gitu ya sebagai bahan terus kita masukkan di proyektor terus nyorot ya ada tulisannya begitu dulu ya. Jadi nggak ada seperti sekarang ini. Nah, saya buka tas, saya mulai eh, mau presentasi ya. Begitu saya buka tas saya itu, loh, materi ekspor saya itu nggak ada semua itu. Saya lupa ketinggalan di kantor. Ya Allah gitu. Mati ya aku. Ternyata pelajaran saya itu nggak ada di situ. Ini mau ngajar pakai apa ini aku? Aku bingung sih. Artinya bingung ini. Karena apa? Nggak ada materi dan juga saya mau belajar apa ini? Karena sudah saya siapkan ini. Ini otak harus bekerja keras ini. Kita harus melakukan namanya improvement. Ya, improvement. Nih. Jadi, saya harus melakukan improvement apa yang saya lakukan. Bisa jadi pelajaran sudah ada di sini. Cuma apa yang akan saya ajarkan ini tiba-tiba saya lupa, blank gitu ya. Karena tadi fokusnya di materi ini. Materi ini. Jadi, siapa saya sudah mempelajari tentang ini, eh, sudah tak siapkan betul, tetapi eh, harus pakai alat bantu yang namanya materi itu, pakai slide itu. Dilalah kok ya hilang. Bukan hilang, apa ketinggalan. Nah, saya muter-muter, akhirnya saya punya ide menanyakan kepada para audien teman-teman. Ya,
Jadi saya oke, sebelum kita mulai gitu ya, sebelum kita mulai, saya mau sharing nih, saya mau minta sharing ini teman dari MKL nih, Mas A gitu ya, misalkan gitu. Coba ceritakan di MKL itu bagaimana, apa yang Anda kerjakan sehingga Anda membutuhkan tambahan itu. Ya, itu dia cerita, cerita gitu ya. Cuma aslinya itu saya bergilir ya. Dan itu kemudian di teman yang kerja di bank. Ada juga yang bekerja di maskapai penerbangan juga ada. Saya bergilir, bergilir satu, dua, tiga, ya, satu ngomong, habis ngomong, lagi ngomong itu. Nah, sebetulnya terus terang aja ya, saya nggak mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Saya tuh memikir akan ngisi pelajaran apa ini. Di otak saya itu memikir apa yang akan saya ajarkan ini. Gitu ya. Begitu cek saya urut dari awal gitu. Jadi audiens saya, peserta saya itu bicara itu saya itu pikiran saya itu kemana-mana sudah. Akhirnya muncul ketemu dari awal ini kemarin belajar tentang ini. Ah, sekarang tentang belajar tentang Bill of Lading. Baru ketemu ya. Jadi saya belajar tentang Bill of Lading. Nah, gitu ya. Oke, begitu dapat tiga apa namanya sharing ya, sharing knowledge terkait dengan perusahaannya dia. Oke, oke, terima kasih. Saya mulai, mulai tahu apa yang akan saya ajarkan. Jadi hari ini saya belajar tentang dokumen Bill of Lading. Nah, gitu saya mulai. Oke, kita sekarang belajar tentang Bill of Lading. Saya tulis di papan. Maaf, saya ketinggalan. Ya, jadi saya tulis ini. Oke. Wah ini, nah ini saya sudah detail sekali, sudah tahu urutannya. Jadi terkait ini sebagai dokumen apa, ada berapa, terus bagaimana dan sebagainya, fungsi-fungsinya itu kita sudah paham karena memang kita belajar tentang Bill of Lading, ya. Nah seperti itu jadi apa namanya, sehingga ini pelajaran jadi lancar kembali ya jadi lancar kembali. Nah itu salah satu pengalaman saya ketika saya mulai tahun 93 masih 2 bulan saya menjadi trainer ekspor impor ya di suatu lembaga dan saya juga baru join di eh, seksi di bidang ekspor impor di Bank Bapindo itu ya. Tetapi karena keinginan belajar saya ingin tinggi dan ini juga passion saya juga mendapatkan manfaat. Jadi saya lebih semangat belajar saya. Saya belajar semua di perbankan, terutama terkait dengan petunjuk pelaksanaan. Standar itu saya pelajari semua satu persatu. Terus kemudian buku-buku LC saya pelajari semua itu sehingga dalam waktu nggak sampai 5 bulan ya, nggak sampai 5 bulan ya. Waktu itu saya masih di bank. Senior saya mengatakan, eh, kamu kok cepat sekali belajar kamu. Karena penilaian dari customer saya puas gitu ya dengan pelayanan saya ya, perusahaan-perusahaan gede ya, puas gitu dengan pelayanan saya. Saya jawab, bahkan import perusahaan gede-gede import untuk pembangunan hotel salah satu pembangunan hotel yang sekarang ini hotelnya namanya hotel W Marriott ya kalau ya dulu namanya Westin ya dan Westin sekarang namanya W Marriott di Jalan Ibong Malang Surabaya itu barangnya kan semua itu import ya import. Nah import yang handle saya yang handle importnya itu semua transaksinya buka LC sampai pembayaran sampai case-case-nya itu kami yang handle jadi owner owner juga merasa puas dan itu juga membuat saya makin percaya diri dan senior saya juga menyampaikan bahwa cepat sekali kamu tidak belajar ekspormu, kok cepat sekali gitu ya. Nah ini juga berarti saya sudah pede, berarti sudah pede ini. Jadi saya jadi 5 bulan ini saya mendeklar bahwa bahwa saya juga ngajar di lembaga itu. Sudah berani saya ngomong bahwa saya juga seorang trainer juga dan murid-murid saya yang MKL gitu ya, yang kebetulan dia juga ada kebetulan di bank terkait dengan entah itu untuk dokumen dan sebagainya sudah nggak ragu. Oh, jadi oh ini guru saya Pak di lembaga ini Pak ngajari ekspor impor gitu ya. Nah, ini 5 bulan saya alhamdulillah menurut saya sudah lolos ya, sudah lolos saya sebagai trainer. Dan yang kedua lolos saya sebagai trainer itu adalah
ketika murid itu selesai, ya murid itu selesai itu kan mengadakan syukuran ya, syukuran kelas itu syukuran gitu itu diundang. Nah, hanya saya saja yang diundang ya kadang-kadang. Loh kok saya saja di antara grup itu. Ya, mereka bilang begini, lainnya itu nggak enak Pak ngajarnya Pak, saya enak Pak Hendra tok, ya diundang ya Pak Hendra saja. Nah ini menambah apa namanya menambah apa ya motivasi saya bahwa oh saya juga kayaknya berbakat jadi trainer ini ya, jadi trainer dan di samping akan menambah pengetahuan saya juga terkait kerja di bank dan ternyata juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru mulai ekspor. Nah, sehingga tahun 93 itu saya sudah jadi trainer ekspor sampai sekarang ya. Nah, nanti akan saya share lagi tentang perjalanan saya membangun satu usaha yang namanya Hidrasi Consulting ini. Jadi kami punya dua usaha, yang satu terkait dengan produk namanya CV Adipati Jaya Abadi yang bergerak di dalam kopi, kita produsen kopi, ekspor kopi dan briket sebagai trader juga. Terus kemudian saya punya lembaga Hidrasi Consulting yang alhamdulillah Hidrasi Consulting ini sudah banyak banyak memberikan manfaat kepada temannya seperti di belakang ini ya. Nah, ini ya salah satunya ini teman-teman ini banyak yang ekspor melalui kita. Kemudian sampai saat ini kita juga dipercaya oleh perusahaan-perusahaan lembaga perbankan besar ya seperti Bank Indonesia, Bank Indonesia kantor wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Ini kita diminta untuk menghandle UMKM yang mereka bina seluruh Kaltim ya Kaltim. Jadi ini tahun ketiga dan ini memang untuk teman-teman trainer yang baru mulai itu memang selain uh, kemampuan di dalam kita berpresentasi ya ada punya itu tentunya ada memang passion ya passion melayani kepada para audiens ya para peserta ya dan nanti coba saya share lagi semoga ini juga bisa memberikan manfaat kepada Anda yang ingin jadi trainer dan juga mungkin teman-teman yang ingin apa namanya meningkatkan karirnya ya, meningkatkan karirnya di dalam bidang ekspor impor. Nah, ini juga bisa juga Anda juga bisa menjadi trainer juga ya. Oke ya. Nanti saya share lagi terkait dengan perjalanan saya membentuk usaha Industri Consulting ini ya, ASC ini. Sehingga insya Allah juga bisa memberikan inspirasi kepada Anda semua. Tetap semangat, ayo sport. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.